Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas tentang evolusi e-bisnis. Yang pertama, ada 3 fase perkembangan dalam e-bisnis, yaitu dari fase inovasi itu sekitar 1995 sampai dengan 2000, kemudian fase konsolidasi 2001 sampai dengan 2006, kemudian fase reinvensi ini 2006 sampai dengan sekarang. Apa saja yang dimaksud? Fase inovasi, ciri-cirinya di sini waktu itu adalah e-bisnis dijalankan berdasarkan pada perkembangan teknologi seperti perkembangan internet, komunikasi, dan pertukaran data ataupun lain sebagainya. Produk-produk yang dipasarkan pada masa ini biasanya produk-produk eceran atau retail ya, seperti yang dilakukan oleh Amazon dan eBay seperti menjual buku sampai musik MP3. Terus Amazon ya. Kemudian ada fase konsolidasi. Di fase bisnis ini berdasarkan aspek bisnis atau bisnis drivernya. Tidak hanya sebatas inovasi teknologi yang mendukungnya, tapi dijalankan pada perencanaan bisnisnya, sehingga strategi yang dilakukan adalah perpaduan antara strategi bisnis konvensional dan teknologi online yang biasa disebut dengan break and click. Jadi fase ini sangat berfokus terhadap keuntungan atau laba. Biasanya di sini produk yang dijual itu meliputi produk eceran tinggi dan kompleks, komputer, handphone, ataupun barang-barang elektronik. Contohnya di Indonesia ada bineka.com. Kemudian fase sekarang, reinvensi. Pada fase bisnis ini dijalankan dengan didasarkan pada pelanggan, audiens, dan komunitas organisasi bisnis, customer audience ataupun community driven. Pada organisasi bisnis ini mulai memberikan perhatian kepada siapa sebenarnya pelanggan mereka. Fase ini tidak hanya semata-mata mengejar target penjualan atau laba, tetapi juga memperhatikan faktor yang berkaitan dengan pelanggan dan target pasar mereka. Ya, pada umumnya bisnis lebih berfokus pada jasa dibandingkan produk fisik. Jadi data-data pelanggan di sini mulai dikumpulkan, tidak hanya cuma yang penting laku, tapi sudah mengambil data-data pelanggan, kemudian dari situ dibuat polanya dan dianalisa, misalnya yang sedang tren di Indonesia tuh tahun ini apa, kemudian baru dibuat produknya misalnya. Ini adalah fase reinvensi. Contoh Kaskus. Kemudian alasan evolusi sendiri adalah yang pertama karena sangat berhati-hati, biasanya resikonya juga lebih kecil dan benar-benar memberikan value kepada konsumen. Nah, tahapan evolusi bisnis itu menurut Martin ada 4 tahapan, dari mulai yang pertama channel enhancement, value chain integration, industry transformation, kemudian sampai dengan convergence. Pengertiannya, dari yang pertama channel enhancement, di sini adalah perusahaan konvensional yang ingin memanfaatkan internet bisa mulai dengan menggunakan teknologi informasi sebagai kanal tambahan dan alternatif dalam menghubungkan perusahaan dengan para pelanggannya. Ya, ini berarti tahap yang paling awal nih, misalnya perbankan, nasabah tidak harus ke teller lagi, tapi sudah bisa menggunakan fasilitas e-banking. Atau kemudian penjualan, pembeli tidak harus datang ke toko, tapi juga bisa melakukan penjualan atau pembelian melalui internet. Kemudian ada value chain integration. Value chain atau rantai nilai merupakan rangkaian proses atau aktivitas perubahan bahan mentah menjadi produk jadi. Ya, karena bahan mentah yang dibutuhkan oleh perusahaan pada dasarnya merupakan output atau produk dari rangkaian rantai nilai perusahaan lain. Jadi ada perusahaan distributor bahan baku, kemudian sampai dengan produsennya, ya. Ini harus terintegrasi dengan menggunakan teknologi. Perusahaan bisa meningkatkan profitnya secara signifikan karena dengan kemampuan menyatukan rantai nilai tadi dari seluruh perusahaan yang terlibat, maka perusahaan bisa fokus pada kompetensi utamanya atau core kompetensinya dan membuang proses pendukung lainnya ke pihak lain. Ya, jadi misalkan ada perusahaan garment, mereka berkolaborasi dengan rantai nilainya, yaitu misalkan pemasok benangnya misalnya. Nah, kalau mereka sudah punya terintegrasi seperti itu, mereka akan lebih fokus ke apa yang harusnya mereka buat, ya, tidak keluar dari ruang lingkup mereka.
Kemudian di tahapan yang berikutnya adalah industry transformation. Di sini transformasi industri terjadi sebagai hasil dari perusahaan yang telah menyadari kekuatannya dan juga bisa memanfaatkan peluang bisnis yang akan ditawarkan oleh internet. Beberapa contoh dari transformasi industri, biasanya contohnya perusahaan penerbit buku bisa memulai rangkaian prosesnya dari memilih naskah, mengedit, menyusun, dapat hanya berkonsentrasi pada proses pemilihan naskah saja. Di sini proses-proses lainnya bisa di-outsource-kan ke perusahaan industri terkait. Nah, ini contohnya. Jadi tidak melakukan percetakan tapi hanya misalnya memilih naskah. Kemudian perusahaan penjual lagu-lagu musik juga seperti itu, misalkan CD-nya atau pendistribusi kaset atau CD-nya bisa dilimpahkan ke perusahaan lain. Kemudian perusahaan dia sendiri fokus di apa yang akan mereka buat ya. Ini juga nanti ada jasa kesehatan, para dokternya berkumpul mereka diagnosa, kemudian bisa menjadi perusahaan penyedia jasa akses pelayanan kesehatan. Sekarang sudah banyak, ada Halodoc, ada yang lain-lain ya. Dari situ dia bisa membuat tadi perusahaan penyedia jasa akses pelayanan kesehatan. Kemudian di tahapan yang terakhir ada konvergensi. Konvergensi ini antara lebih dari satu industri terjadi karena adanya internet. Perusahaan bisa secara mudah berkolaborasi dan berkooperasi untuk menciptakan produk baru. Beberapa produk-produk yang ditawarkan di pasaran karena ada konvergensi. Contohnya adalah konvergensi antara industri dengan perbankan, kesehatan, dan juga teknologi informasi melahirkan sebuah smart card yang selain berfungsi sebagai kartu kredit, juga bisa digunakan untuk menyimpan riwayat kesehatan pasien misalnya. Kemudian antara industri telekomunikasi dan internet menghasilkan sebuah handphone yang tidak saja bisa digunakan sebagai internet browser. Ada juga antara industri multimedia dengan manufaktur mobil. Mereka bisa melakukan pemesanan produksi mobil dengan desain, warna, dan yang ditentukan oleh konsumen. Konvergensi antara industri robotika dan juga pertahanan juga bisa ini menggunakan internet ya. Itu beberapa contoh konvergensi. Kemudian di sini dalam dunia e-bisnis begitu banyak yang ditawarkan oleh para vendor. Di sini juga memperlihatkan rangkaian e-bisnis proses yang kerap ditemukan di perusahaan. Nah, contoh di sini menurut support CookWarePoint, aplikasi e-bisnis bisa dikategorikan menjadi 4, yaitu di sini ada supply chain manager, enterprise resource planning, product design manager, customer relationship management. Di sini saling berkolaborasi. Cara yang paling mudah dalam memahami keempat kategori aplikasi tersebut adalah dengan mencoba bergerak dari rangkaian proses ke hilir menuju ke hulu. Di sini dari dari customer lalu ke hulunya. Dari pendekatan tersebut, karena di era bisnis sekarang, perusahaan berdiri karena adanya pelanggan yang membutuhkan sebuah produk atau pelayanan tertentu. Misalkan kayak sekarang di era pandemi ini banyak orang yang ingin kursus online. Nah, dari sini perusahaan bergerak dari customernya dulu, kemudian perusahaan menentukan apa saja sih yang dibutuhkan. Jadi pergerakannya dari customer ke bisnis atau hilir ke hulu. Apa yang dibutuhkan pasar, lalu kemudian perusahaan menciptakan, bukan kebalikannya. Perusahaan menciptakan barang, lalu kemudian pasar meminati misalnya. Biasanya makanya kemarin diperlukan yang namanya survei konsumen. Kemudian dari pendekatan tersebut, pada bagian hilir akan dijumpai rangkaian proses yang menghubungkan perusahaan dengan para pelanggannya. Konsep yang biasa digunakan dalam membangun aplikasi kategori ini adalah Customer Relationship Management. Nah, di sini nih pengumpulan data-data konsumen dilakukan, apa saja yang menjadi disukai oleh pasar itu dikumpulkan di sini. Proses-proses yang termasuk dalam CRM di sini adalah penanganan keluhan pelanggan, penanganan pesanan pelanggan, permintaan informasi dari pelanggan, pengelolaan data, kebutuhan pelanggan, sampai dengan proses analisa karakteristik dan perilaku pelanggan ataupun lain sebagainya. Oke. Di sini jenis-jenis bisnis, Ibu tidak akan bahas lebih panjang. Ada beberapa macam, ini sudah kalian bahas.
Oke. Jenis-jenis e-bisnis ini udah kita bahas di pertemuan 1, jadi Ibu lewatkan, skip. Kemudian di sini ada contoh-contoh situs Amazon.com, bisnis to konsumen, ada produk-produk retail di sana. Kemudian ada eBay. eBay ini ada lelang ya, konsumen to konsumen atau bisnis to konsumen itu bisa melakukan lelang. Kemudian ada e-trade, bisnis to konsumen ataupun bisnis to bisnis ya. Mereka saling memasok tadi. Kemudian aplikasi bisnis sendiri di sini ada 3 macam. Yang pertama adalah internal, 3 kategori, yaitu internal business system. Kemudian juga ada yang namanya enterprise communication and collaboration, dan ada electronic commerce. Nah, ini nanti yang termasuk internal business system adalah CRM, ERP, DMS, dan HRM. Nanti bisa dicari tahu panjangannya apa. Kemudian enterprise communication and collaboration ini adalah ini. Jadi ini hanya untuk kepentingan perusahaan, internal perusahaan. Ini adalah untuk komunikasi dalam sebuah perusahaan, dan yang ini adalah electronic commerce-nya atau untuk misalkan komunikasi dengan konsumen. Nah, kemudian ada dari semua itu ada yang namanya manfaat dari e-bisnis. Yang pertama adalah bagi perusahaan atau pebisnis perorangan, yang pertama adalah memperpendek jarak, memperluas pasar. Kalau tadinya kita dagang di sebuah toko itu ada di Bogor, maka kemungkinan orang yang belanja ya hanya orang Bogor. Sedangkan ketika kita berjualan di internet, maka pangsa pasar kita makin luas. Dan perluasan jaringan dan mitra kerja, supplier bisa dari mana saja, biayanya lebih terkendali ya, kemudian efisien, cash flow-nya terjamin, dan juga banyak manfaat lainnya. Sedangkan bagi konsumen, manfaat di bisnis ini adalah efektif ya, kemudian biayanya juga terkendali ya, memerlukan transportasi dan lain-lain sebagainya, aman secara fisik karena tidak perlu berinteraksi dengan orang lain, harganya biasanya lebih murah, dan juga fleksibel ketika menentukan produk. Kemudian manfaat e-bisnis lagi bagi masyarakat pada umumnya adalah membuka peluang kerja baru dan juga membuka wahana kompetisi bagi para pebisnis. Yang keempat, bagi dunia akademis, tantangan baru, bagaimana menciptakan suatu aplikasi-aplikasi baru misalkan. Kemudian para peneliti tertantang untuk melakukan analisis terhadap pergeseran pola bisnis, pola konsumen, dan lain sebagainya. Kemudian membuka kerangka baru dalam penjualan jasa pendidikan. Tadinya jasa pendidikan fokus hanya misalkan ada kursus gitu ya. Tapi kalau sekarang kita misalkan punya keahlian, kita bisa mendaftar misalkan di sebuah aplikasi dan kita bisa menjadi guru di sana misalnya. Nah, latar belakang dari pembentukan situs e-bisnis yang pertama tadi dari hilir adalah kebutuhan konsumen, kemudian keprihatinan atau kesadaran konsumen, kondisi sosial, ekonomi, dan juga demografi. Hambatan e-bisnis di Indonesia di sini belum terbentuknya high trust society, jadi belum kepercayaannya ada tapi belum tinggi. Pada umumnya harga produk tidak bisa ditawar lagi. Kemudian ada sarana prasarana masih belum memadai dari misalkan jaringan internetnya. Masih sangat sedikit SDM yang memahami dan menguasai konsep dan implementasi teknologi informasi. Kemudian jasa pos masih membutuhkan pembenahan dan peningkatan kurirnya. Kemudian adanya juga tindak kejahatan kartu kredit, ada perbedaan platform yang digunakan untuk menjalankan e-bisnis. Kemudian masih menunggu, contohnya menunggu kebijakan dan sebagainya. E-bisnis masih dipandang sebelah mata sebagian orang, dan konsumennya yang aktif, dan juga etika dan moralitasnya yang masih sangat kurang. Kemudian langkah-langkah bisnis di dalam sistem e-bisnis, yaitu yang pertama, perusahaan mempublikasikan halaman web tentang produk-produknya kepada masyarakat. Ini biasa melalui informasi-informasi ya. Ketika membuat katalog juga selalu cantumkan webnya di situ misalnya. Calon pembeli bisa memilih produk dan mengisi formulir transaksi elektronik dengan mencantumkan nomor kartu kreditnya.
jika punya ya. Kemudian setelah proses pembayaran selesai, barang akan dikirim melalui jasa pos atau jasa pengiriman barang lainnya. Kemudian ini adalah langkah-langkah bisnisnya. Transaksi bisnis sendiri biasanya meliputi pemilihan produk, kemudian inisialisasi pembelian, melakukan pembelian, permintaan otorisasi biasanya untuk pembayarannya ya. Pembayarannya itu otorisasi, bener nggak nih e-bankingnya ada password, ada tokennya misalkan. Kemudian ada otorisasi sendiri, yaitu tadi mengecek kebenarannya. Kemudian permintaan pelunasan sampai dengan pengiriman barang. Dari alat pembayarannya maka bisa dikelompokkan. Yang pertama adalah sistem uang digital, kemudian yang kedua adalah cek elektronik, kredit card elektronik, sampai dengan yang terakhir adalah electronic fund transfer. Oke. Itu adalah beberapa tahapan dari evolusi e-bisnis. Yang perlu dipahami tadi adalah di bagian tentang 4 tahapan e-bisnis, dari mulai customer relationship management, kemudian product design management, sampai dengan enterprise resource planning, sampai dengan supply chain management. Oke, untuk materi kali ini cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.